menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih sungguh lagi, aku punya Tuhan yang besar. Buka hati kita sambut firman Allah di sore hari ini. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang. Mari kembali katakan dengan imanmu. Bersama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dan menggenapi imanku bersepakat percaya dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, nyatakan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku percaya Tuhanku aja, Dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Dia turun tangan memulihkanku. Katakan Dia turun tangan memulihkanku. Dia pasti turun tangan memberkatiku. Boleh beri tepuk tangan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih buat sore menjelang malam hari ini, sore yang indah. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kini tiba saatnya kami duduk diam, dengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba Tuhan. Hamba terbatas dan hamba tidak pandai untuk berkata-kata. Bahkan hamba tidak pandai untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi hamba percaya kalau Roh Kudus turun atas hamba sore menjelang malam hari ini. Hamba percaya ketika firman Tuhan disampaikan ada kuasa. Bahkan setiap jemaat-Mu boleh menerima kuasa melalui firman yang disampaikan. Bahkan mereka boleh menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan di masa-masa sulit, di masa-masa sukar seperti ini. Dan kami percaya satu hal, firman Tuhan ya dan amin, bahkan pelita bagi jalan kami. Oleh sebab itu, sampaikan isi hatimu, taruhkan perkataanmu di atas bibir mulut hamba-Mu. Hamba terbatas, tapi hamba percaya hamba punya Tuhan yang gak terbatas kuasanya, yang tidak pernah berubah kuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu hari ini Roh Kudus ambil alih jalannya pemberitaan firman.
dari awal pertengahan ke akhirnya. Dan segala kuasa jahat setan apapun kuasa yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan yang mengganggu lewat siaran ini, yang membuat jaringan terganggu ataupun membuat alat-alat kami terganggu, semuanya kami mau ikat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang dengar firman Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama saya boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya saudara dan saya hari ini semuanya diberkati Tuhan, amin. Iyalah, kita sudah hampir 2 bulan ya. Kita sudah hampir 2 bulan di rumah saja. Bahkan saya bersyukur karena di masa-masa seperti ini, dikala ekonomi semakin sulit, dikala bisnis sedang anjlok, tapi saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur saudara? Karena saya tetap Tuhan izinkan boleh menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan saya percaya saudara dan saya tidak kekurangan. Bahkan saudara dan saya masih bisa makan sesuai apa yang diajarkan di doa Bapa kami, makan yang secukupnya. Dan hari ini saya percaya saudara dan saya bisa ibadah, berjumpa via streaming ini, semuanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan di masa-masa seperti ini. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya saudara, hari ini saya mau melanjutkan apa yang sudah saya firmankan di minggu yang lalu tentang kedewasaan rohani atau dewasa dalam Tuhan. Tapi hari ini saya mau mengambil satu tema namanya ujian. Apa saudara? Ujian. Saya percaya di hidup ini pasti ada namanya ujian. Tapi ending dari ujian itu tergantung respon dari saudara dan saya. Itu tergantung dari sikap yang saudara dan saya miliki. Dan hari ini kita akan belajar hal positif apa yang bisa kita pelajari di balik ujian hidup yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Kita akan buka ayatnya. Nanti teman saya Pak Yosep akan membacakan firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kita baca dulu satu ayat. Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Saudara boleh buka Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Silakan Pak Yosep untuk membacakan bagi setiap saudara dan saya. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi Pak Yosep. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama siapa saudara? Ayub. Ayub, Alkitab mencatat dia orang yang saleh dan orang yang jujur, bahkan ia takut Allah dan menjauhi namanya apa? Kejahatan. Bukan cuma itu saudara. Saking salehnya Ayub, saking takutnya Ayub kepada Allah, ia melakukan suatu hal untuk menguduskan keluarganya, atau lebih tepatnya agar Tuhan mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh keluarganya. Kita buka ayatnya, Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Silakan Pak Yosep. Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Nah, Ayub, saudara, Ayub
Ayub memanggil mereka. Ya, jadi ceritanya begini saudara. Keluarga Ayub sering melakukan namanya pesta. Sehingga Ayub memanggil mereka. Siapa mereka? Anak-anak Ayub. Dan apa yang dilakukan Ayub? Dan menguduskan mereka. Menguduskan mereka. Lalu apa yang dilakukan Ayub? Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak Ayub jumlah mereka sekalian. korban persembahan bakaran sejumlah anak-anaknya. Jadi dengan kata lain, anak-anaknya 7-7-nya berpesta pora dan membuat dosa di hadapan Allah. Ayub yang membayarnya dengan membakar korban bakaran. Tapi dengar baik saudara, Alkitab mencatat Ayub saleh, Ayub jujur. Bahkan Ayub takut akan Allah sehingga ia memberikan korban bakaran kepada Allah agar dosa dari anak-anaknya dan keluarganya diampuni. Tapi apa yang terjadi kepada Ayub bisa baca dalam Ayub pasal 1 ayat 6-12. Silakan Pak Yosef. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Stop dulu Pak Yosef. Jadi di sini saudara, iblis datang menghadap Allah, menghadap Tuhan Allah untuk minta izin. Minta izin untuk apa? Minta izin untuk memberikan ujian buat Ayub. Lalu apakah yang dikatakan kemudian? Silakan Pak Yosef. Ayat ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Jadi ceritanya Tuhan Allah membanggakan hambanya namanya Ayub. Tapi di perjalanan iblis bilang, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub tetap bertekun sama engkau Tuhan? Masih takut sama engkau? Apakah dia tetap mengasihi engkau? Apakah dia tidak mengutuki engkau? Bukankah selama ini Tuhan beri pagar di sekelilingnya Ayub sehingga Ayub tetap hidup di dalam saleh dan takut akan Tuhan?" Tapi apa yang dikatakan iblis kepada Tuhan Allah? Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi terjadilah negosiasi sehingga Tuhan memberikan izin untuk Ayub dicobai saudara. Untuk Ayub mengalami namanya ujian. Saudara, perhatikan. Mungkin kalau kita jadi Ayub, kita akan bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya udah melakukan setiap apapun yang Kau katakan. Bahkan aku tidak pernah dusta, bahkan aku tidak pernah melakukan kejahatan." Tapi lihat apa yang terjadi sama Ayub. Hartanya hilang, bahkan anak-anaknya pun meninggal semua. Bukan hanya itu saudara, di Ayub pasal yang kedua, kalau saudara pelajari, Ayub diizinkan mengalami suatu penyakit yang sangat amat parah. Yang dimana kalau Alkitab menafsirkan penyakitnya itu seperti bisul, bernanah, dan ada belatungnya di dalamnya. Sehingga Ayub mengalami gatal yang sangat perih sehingga harus pakai
pecahan kaca untuk menggores-goreskan karena gatal, saudara. Tapi ada hal yang kita bisa pelajari dari Ayub. Lihat respon Ayub di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai dengan 22. Silakan Pak Yosef. Ayub pasal 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian firman Tuhan. Ayub ketika ia harus kehilangan semuanya dan mengalami ujian, Ayub tetap sujud dan menyembah. Bahkan luar biasanya Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahkan di ayat 22, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hari ini kita belajar, saudara, dari Ayub. Kenapa harus saya bilang kita belajar dari Ayub? Ayub merupakan orang yang dimana ia tidak pernah mengutuki Allahnya sekalipun ia harus mengalami ujian. Sekarang saya tanya sama saudara dan saya, kalau hari ini saudara sudah saleh, saudara jujur, tidak melakukan kejahatan, bahkan saudara dan saya taat banget beribadah, bahkan tidak pernah terlambat memberikan perpuluhan, bahkan saudara dan saya rajin banget ibadah jam 8, saudara datang setengah 6 pagi. Saking takutnya terlambat. Tapi di tengah perjalanan hidup saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk mengalami namanya ujian. Sebuah fase yang tidak enak dalam hidup ini, tapi harus kita lalui. Saya percaya, saudara, kalau saudara dan saya berada di posisi Ayub, saudara pasti akan menyanyikan lagu ini, saudara. Saya minta kunci deh, boleh? Saya yakin banget kita akan ngomong seperti ini sama Tuhan. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Lalu saudara bilang lagi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Saya jadi terbawa emosi, saudara, mohon maaf. Ya, mungkin saudara akan melakukan hal seperti itu. Saudara berkata, apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Tapi Ayub tidak berkata demikian. Ayub tidak bilang, Tuhan, apakah salahku dan apa dosaku? Tidak. Tapi Ayub berkata apa? Dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Ujian yang Ayub alami. Ujian yang Ayub alami bukan hanya sampai di titik ia tidak punya apa-apa, bukan hanya sampai di titik ia sakit. Tapi yang lebih parahnya lagi,
istri dari Ayub berkata demikian. Buka ayatnya, Ayub pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Silakan Pak Yosef. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Pak, Bu, lihat Ayub. Ayub tidak mungkin, ini tafsiran saya saudara, Ayub tidak mungkin salah cari istri saudara. Orang yang saleh pasti cari perempuan yang baik. Tidak mungkin dia cari perempuan yang kurang baik. Laki-laki yang tidak baik saja mencari perempuan yang baik. Dan saya percaya Ayub pasti berhati-hati di dalam memilih pasangan yang akan menemani dia sampai akhir hidupnya. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata di fase ujian seperti ini, Ayub baru tahu bahwa istrinya cuma hanya terima yang baik saja, tapi yang buruk ya dia gak mau. Makanya Ayub bilang di ayat yang ke-9, ayat 10 saudara, maaf. Engkau berkata seperti perempuan gila. Dan puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan banget saudara. Coba posisikan saudara dan saya hidup seperti Ayub. Kalau saya saudara, kalau saya punya istri seperti istri Ayub, puji Tuhan istri saya gak seperti itu. Saya tahu istri saya lagi nonton. Tapi puji Tuhan, istri saya gak seperti istri Ayub. Coba bayangkan kalau istri saya seperti istri Ayub. Saya akan bilang begini sama istri saya. Coba dia polek. Entah apa yang merasukimu hingga kau berkata begitu sayang padaku yang cintaimu. Saya akan bilang gitu. Entah apa yang merasukimu istriku. Untung puji Tuhan pada waktu itu lagu itu belum ada. Saya yakin Ayub akan menyanyi seperti itu. Entah apa yang merasukimu. Dah, balik udah. Gak usah lanjutin. Saya masih terlalu emosional saudara. Dengar lagu itu saya mau joget aja bawaannya saudara. Iya, puji Tuhannya istri saya tidak seperti istri Ayub. Bayangkan kalau istri saudara seperti istri Ayub. Ketika senang, sayang-sayangan. Ketika susah, istri saudara dan saya berkata seperti demikian. Tapi puji Tuhannya, Ayub merupakan orang yang tahan uji. Di masa-masa seperti itu, Ayub tetap taat pada Tuhan. Dan Ayub tidak sedikit pun mengutuki Allahnya. Sekalipun istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya, tapi Ayub tetap taat. Ayub tetap bertahan di tengah masalah seperti itu. Saya percaya di masa seperti itu Ayub pasti nyanyi lagu seperti ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta,
Ku tenang sebab Kau Allahku. Saya percaya Ayub pasti akan berkata seperti apa yang pujian itu katakan. Hari ini saudara, kita akan masuk dalam inti khotbah saya. Hal apa yang kita pelajari dari kisah Ayub di masa-masa ujian hidup yang harus dihadapi oleh Ayub? Seperti masa-masa seperti ini saudara, pandemi COVID-19 merupakan sebuah ujian bagi saudara dan saya. Tapi dengar baik saudara, ketika engkau meresponinya dengan dewasa, engkau menjadi orang-orang yang menang, bahkan orang-orang yang tahan uji sampai kepada akhirnya. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini apa sih hal yang bisa kita pelajari dari kisah seorang Ayub? Yang pertama, saya mencatat bahwa ujian seharusnya membuat saudara dan saya sadar bahwa semua yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Hal pertama yang kita bisa pelajari adalah ujian seharusnya membuat saudara dan saya sadar bahwa semua yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Belajar dari seorang Ayub, kita baca ayatnya, Ayub 1 ayat 21. Silakan Pak Yosef. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pak, Bu, salah satu faktor yang membuat kita gagal melewati fase yang namanya ujian di hidup ini adalah karena kita tidak pernah menyadari bahwa setiap yang saudara dan saya miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Tapi kan Pak, itu kan hasil keringat saya kan bekerja Pak. Pagi siang malam, akhirnya saya bisa beli rumah, beli motor, beli mobil. Dengar baik saudara, saya mau tanya sama saudara, memang iya itu hasil dari kerja saudara. Saudara dapat gaji, saudara bisa beli itu. Tapi pertanyaannya, bisakah saudara bekerja tanpa anggota tubuh yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya? Bisa saudara bekerja tanpa memiliki tangan, kaki, mata? Atau coba saudara sekarang bekerja tanpa nafas 5 menit, bisa apa tidak? Silakan, saudara tahan napas selama 5 menit dan bekerjalah. Mampukah saudara? Sekarang saya tanya, nafas yang Tuhan berikan, anggota tubuh Tuhan berikan, apa yang mau saudara katakan? Masihkah engkau membanggakan itu semua hasil kerjaku? Kau membanggakan itu semua karena aku kerja tuh? Dengar baik, semua yang saudara dan saya miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Semua itu hanya titipan. Jadi hari ini seharusnya kalau ujian yang terjadi di hidup kita seharusnya membuat saudara dan saya belajar bahwa semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Bisakah saudara berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari ini mungkin engkau bingung untuk membayar cicilan kendaraan mobil, kendaraan motor, bahkan rumahmu. Masih bisakah kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Memang tidak mudah untuk memiliki kehidupan seperti yang Ayub hidupi.
Bahkan di masa-masa ujian hidupnya, Ayub masih tetap bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sadar bahwa semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Sehingga saudara dan saya bisa melalui proses atau fase hidup yang namanya ujian. Karena kita masih gak siap untuk kehilangan setiap barang, benda, harta yang kita miliki. Tapi percayalah, kalau saudara tahu bahwa saudara sadar semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan, termasuk anak cucu. Kalau hari ini Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah namanya. Jangan lagi saudara bilang, tapi kan aku udah saleh, tapi kan aku saleh, tapi kan aku jujur. Bahkan aku berpuluhan loh tiap bulan. Aku gak pernah absen loh berpuluhan. Bahkan aku gak pernah absen loh beri persembahan. Aku gak pernah absen loh untuk ibadah. Masih layakkah kita berkata demikian, saudara? Dengar baik, semua yang saudara dan saya miliki, semuanya berasal daripada Tuhan. Ada satu pujian yang berkata seperti ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga. Waktu saudara dan saya lahir, saudara dan saya tidak bawa mobil. Saudara dan saya lahir tidak pakai mobil. Saudara dan saya lahir, apakah saudara keluar dari rahim ibu saudara pakai mobil? Wah, saya bingung sekali. Sebesar apa ibu saudara kalau saudara harus keluar pakai mobil? Kita datang dengan telanjang, kita kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari ini belajar ambil sikap seperti Ayub, agar ujian bisa menyadarkan setiap saudara dan saya bahwa setiap yang saudara dan saya miliki semuanya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, dengar baik. Fokus pada Tuhan agar saudara dan saya bisa melalui ujian demi ujian hidup, agar saudara dan saya boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari lewat kisah Ayub ini? Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah ujian seharusnya membuat setiap saudara dan saya bisa mengalami Tuhan. Saya ulangi. Ujian seharusnya membuat setiap saudara dan saya mengalami Tuhan. Kita buka ayatnya. Ayub pasal 42 ayat 5. Silakan Pak Yosef bisa buka ayatnya. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekali lagi Pak Yosef. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Hari ini saudara belajar dari kisah Ayub ini
Mungkin selama ini saudara hanya mendengar dari kesaksian orang. Orang sakit kanker sembuh. Orang yang matanya buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang yang sudah tanda kutip meninggal bisa bangkit lagi. Tapi semuanya hanya dari kata orang. Hari ini jadikan momen ini momen ujian yang diizinkan Tuhan untuk dialami oleh saudara dan saya menjadi hal yang memberikan pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu, saudara? Sekarang saudara tahu bahwa ekonomi sedang sulit, ekonomi merosot, semuanya serba susah, bahkan keuangan sudah berantakan semuanya. Tapi percaya atau tidak, saudara, di fase-fase seperti inilah kita bisa merasakan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan Tuhan? Saudara dan saya sampai hari ini masih bisa makan, masih bisa bernafas, masih bisa bertahan untuk hidup. Semuanya karena kekuatan yang Tuhan berikan dan karena penyertaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi Pak, pekerjaan saya berantakan Pak. Tapi saya harus diberhentikan dari pekerjaan saya. Tapi saya harus kehilangan ini Pak. Ujian seharusnya membuat kita mengalami Tuhan. Tanpa mengalami Tuhan, saudara dan saya tidak akan bisa lulus ujian. Udah deh Pak, santai-santai aja loh Pak. Udahlah, hidup udah begini, mau diapain lagi? Saudara, dengar baik. Tuhan gak mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang manja. Tuhan gak mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang di masa-masa seperti ini menjadi orang-orang yang lemah. Tapi mari saudara, di masa seperti ini, di fase seperti ini, mari sama-sama kita mengalami Tuhan. Jangan hanya dari perkataan orang saja, tapi kita merasakan sendiri pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan percayalah, kalau saudara dan saya mengalami Tuhan hari ini, saudara dan saya diberkati lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Ini yang kami tahu Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hari ini saudara, yang kedua, ujian seharusnya membuat saudara dan saya mengalami Tuhan. Jangan sampai di fase seperti ini setiap kita tidak bisa mengalami Tuhan. Mari saudara hari ini belajar untuk menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Belajar untuk menyerahkan setiap ketakutan dan kekuatan kita sama Tuhan, agar Tuhan yang bertindak memberi pertolongan dan saudara dan saya bisa mengalami Tuhan. Bahkan saudara dan saya akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara, mari kita belajar bahwa ujian seharusnya membuat kita mengalami Tuhan.
mengalami pengalaman yang indah sama Tuhan, pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub ini? Yang ketiga yang bisa kita pelajari, bahwa di balik sebuah ujian ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya yang bisa bertahan hingga sampai pada akhirnya. Kita buka ayatnya. Ayub pasal 42 ayat yang ke-16. Silakan Pak Yosef. Ayub pasal 42 ayat 10 sampai dengan 16. Ayub pasal 2 ayat 10 sampai Ayub 42. Ayub pasal 42 ayat Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Ayub diberikan Tuhan berapa kali lipat? 2 kali lipat dari apa yang dulu ia miliki. Tidak tanggung-tanggung, saudara. Tuhan memberkati 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya sudah Ayub miliki. Hari ini saudara dan saya mau terima berkat lipat ganda yang Tuhan berikan, mau terima berkat 2 kali lipat dari Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Hiduplah di dalam ujian ini, agar saudara dan saya bisa menerima berkat 2 kali lipat dari berkat yang sebelumnya saudara dan saya miliki. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu, saudara, apalagi yang Tuhan berikan pada Ayub. Selain berkat 2 kali lipat, ia mendapat juga ayat 13. Baca Pak Yosef. Ayat 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Stop Pak Yosef. Bukan hanya itu, Ayub diberi anak lagi. Berapa anaknya? 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Alkitab mencatat jelas bahwa anak Ayub adalah anak perempuan paling cantik di negeri di mana ia tinggal. Dan bukan hanya itu, Ayub diberi hidup lagi kurang lebih 140 tahun lamanya. Bahkan Alkitab mencatat ia bisa melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Hari ini saudara, hal yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub, yaitu yang terakhir, bahwa di balik ujian ada berkat 2 kali lipat yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya yang bertahan sampai kepada akhirnya. Hari ini saudara, ketika saudara tetap bertahan, ketika saudara tetap tahan uji di masa-masa ujian, di masa-masa pandemi seperti ini, percayalah, ketika pandemi ini sudah berakhir, pandemi ini sudah menghilang dari muka bumi ini, percayalah, saudara dan saya diberkati lebih daripada pemenang dan menjadi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk terima berkat 2 kali lipat dari berkat yang sebelumnya kita miliki. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara, saya mau simpulkan firman Tuhan pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Hal yang kita bisa pelajari hari ini saudara, bahwa ujian merupakan suatu hal yang tidak enak di dalam hidup ini. Tapi percayalah, ending dari suatu ujian itu Tuhan sudah persiapkan sesuatu hal yang besar buat saudara dan saya. Tapi
endingnya itu tergantung respon saudara dan saya. Saudara tetap bertahan atau tidak, atau malah saudara gagal di masa fase ujian seperti ini. Dan ingat bahwa ujian, yang pertama ujian membuat kita sadar bahwa semua yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, hal yang bisa kita pelajari bahwa ujian seharusnya membuat saudara dan saya mengalami Tuhan, mengalami fase-fase indah bersama Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa di balik ujian ada berkat 2 kali lipat yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya yang bisa bertahan sampai pada akhirnya. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara, mari kita responi firman Tuhan pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Mari kita belajar dari Ayub. Dari kisah Ayub yang dimana ujian membuat setiap kita sadar bahwa semua yang saudara dan saya miliki hari ini semuanya itu berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara gak perlu lagi cemas, saudara gak perlu takut lagi, karena semuanya itu dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah beri, dan jika Tuhan mau ambil, izinkan semuanya. Jangan saudara jadi orang yang terpaku dengan harta benda yang saudara miliki, karena semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, ujian bisa seharusnya membuat kita bisa mengalami Tuhan di fase-fase pandemi seperti ini. Inilah fase-fase kita bisa sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Dan ketika saudara dan saya mengalami Tuhan, percayalah saudara dan saya akan menjadi golongan-golongan orang-orang yang tetap bertahan sampai pada akhirnya. Dan jadi golongan-golongan orang-orang yang siap menerima berkat 2 kali lipat yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dimanapun kau berada, tutup matamu, mari kita sembah Dia. Responi firman Tuhan bahwa ujian seharusnya membuat kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, seharusnya ujian membuat saudara dan saya hari ini mengalami fase-fase yang indah bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara dan saya harus percaya bahwa di balik ujian ada berkat 2 kali lipat yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya yang bisa bertahan sampai pada akhirnya. Hari ini saudara, mari bersama-sama dimanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ini yang kami tahu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dimanapun saudara dan saya berada, angkat kedua tanganmu dan nyatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang, katakan, teguhkan hati setiap kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab kami tahu anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar,
melimpah bagiku. Mari kembali dari awal, naikkan sembahmu, katakan Kau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku. Katakan di setiap musim hidup kami, di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku, yang kami percaya bersamamu adalah bersamamu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang, katakan teguhkan hati setiap kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hari ini mari saudara kita sama-sama meresponi apa yang firman Tuhan katakan. Mari sama-sama belajar dari Ayub. Dari kisah di mana Ayub tetap bertahan sampai pada akhir. Hari ini saudara, seperti apa yang firman Tuhan katakan hari ini, bahwa ketika ada ujian, jangan saudara dan saya menjadi orang-orang yang manja di dalam Tuhan. Hanya mau ditolong, hanya maunya dibantu, tapi saudara dan saya tidak mau bertahan. Dan saudara, jangan miliki karakter anak-anak. Kalau Tuhan gak tolong, jangan harap gue ikut ibadah lagi. Jangan saudara. Belajar daripada Ayub. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau bertahan seperti Ayub, atau saudara tidak bertahan seperti istri Ayub. Dan hari ini saudara, dengar baik, bahwa yang pertama, ujian membuat kita belajar dan sadar bahwa semua yang saudara dan saya miliki berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah takut kalau misalnya di hari-hari akhir ini saudara dan saya harus kehilangan harta benda kita. Karena Ayub 1:21 berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan terpujilah nama Tuhan. Hari ini semua yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara dan saya tidak perlu takut kehilangan barang yang saudara dan saya miliki. Dan yang terakhir, saudara dan saya di masa fase ujian seperti ini, saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang bisa mengalami Tuhan. Agar di masa fase seperti ini kita tahu dan kita merasakan sendiri bahwa Tuhan beserta saudara dan saya. Bahwa Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Jangan sampai di fase-fase seperti ini
Di fase-fase COVID-19 ini, saudara dan saya tidak mengenal, bahkan tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Jadikan momen seperti ini menjadi momen perjumpaan bersama dengan Allah. Jadi momen perjumpaan yang luar biasa bersama dengan Allah. Mari saudara. Dan ketika saudara mengalami semua bersama dengan Tuhan, yang terakhir, saudara dan saya akan terima berkat 2 kali lipat yang sudah Tuhan siapkan. Dan beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara hari ini, kalau saudara bertahan, saudara berhasil tahan uji, menghadapi ujian yang terjadi di hidup ini. Percayalah, saudara dan saya akan menjadi golongan-golongan orang-orang yang diberkati Tuhan 2 kali lipat. Dan saudara dan saya menjadi golongan-golongan orang-orang yang jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dari masa-masa sulit seperti ini. Mari dimanapun kau berada hari ini, angkat kedua tanganmu kembali, naikkan sembahmu dengan sungguh, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hati ini yang kami tahu bahwa Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerahmu besar, melimpah bagi. Mari sama-sama dimana kau berada, beri tepuk tangan paling meriah, katakan bersamamu Bapa. Diberkatilah Engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Katakan Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman.